welcome GSG Youngsters. Saya lihat anak muda semua di sini, termasuk yang di depan juga. Kemarin disuruh share sedikit, dibilangin temanya be different. Saya ceritain background lagu ini, More Than Enough. Jadi lagu ini ditulis oleh teman saya, Cindy, dan ada satu tim termasuk saya. Lagu ini bercerita tentang seberapapun berat beban kita, seberapapun berat tantangan di depan kita tetap percaya kalau kita tuh punya Yesus di depan. Karena Yesus itu cukup buat kita. Siapa yang percaya? You believe it? Amin. Kalau yang percaya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Come on. Oh, you're more than enough, Jesus. Love you more and more each day. Come on, say. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Amen. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds. You're more than enough. You're more than enough, oh Jesus. Jesus, you're able to break every lives in your hand. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mercy never failing, strong, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sing power, mercy.
mercy, never failing, strong, deep, never change. Glorious, faithful, never ending, great is our God. Saya undang jemaat sekarang untuk bangkit berdiri. Come on. Your power, Lord, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, Lord, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your will about tonight. You're more than enough for me, my Jesus. You're able, Jesus. You're able to break every chain. My love's in your hand. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, you are more than enough. You are more than enough, oh Jesus. Oh Jesus. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. Sing it with all your heart. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Saya undang pembicara untuk to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Praise overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough. You're more than enough for me, Jesus. Bapa, Engkau lebih dari cukup untuk kehidupan kami. Thank you for your love, thank you for your grace, and thank you for your mercy. We are here because of your grace, Lord. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu semata-mata. Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi terang dan menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Let us be the salt and the light of the world. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kami, memperlengkapi kami dengan pesan Natal untuk menyempurnakan kehidupan iman kami. Supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa
dan juga mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini? Bilang sama kanan kiri saudara, bilang kamu kelihatan cantik, ganteng, dan luar biasa. Alright. Terima kasih untuk kesempatannya untuk ada di tempat ini. It's an awesome place. Ya, kali pertama saya di tempat ini. Mungkin adik-adik saya pernah ada di tempat ini, Yosua Supit, Paulus Supit. Anyway, terima kasih Pak Roni dan Ibu juga dan semua leaders yang ada di tempat ini. Kalau saya suruh pakai begini, katanya suruh pakai casual. Jadi saya tadi lihat apakah terlalu casual atau tidak. Mudah-mudahan tidak terlalu casual, bisa tetap menghormati saudara semua yang ada di tempat ini. Dan juga terima kasih juga untuk Richie sebagai ketua youth masalah di tempat ini. Dan satu kesempatan yang luar biasa boleh melayani di tempat ini. Dan gereja yang luar biasa, saya percaya bahwa saudara adalah anak-anak muda yang luar biasa juga. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, bilang kamu adalah anak-anak muda yang luar biasa. Katakan, dan yang percaya yang luar biasa, kita berikan dua tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya senang banget tadi lihat ya dancer-dancernya keren banget, sepatunya nyala-nyala. Saya pikir saya juga ingin sepatu saya juga ada dipasangin juga. Harusnya tadi Richie kasih saya sepatunya supaya bisa nyala, supaya be different. Dan juga semua worship juga berjalan dengan baik. Dan kita dapat temanya adalah be different, ya, menjadi yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai Natal, itu bicara salah satunya ya pasti ada pohon Natal. Di pohon Natal itu ada ornamennya. Selain ada ornamennya, biasanya kalau di bawah atau di rumah ada hadiah-hadiah di mana kita punya budaya atau tradisi bertukaran hadiah satu dengan yang lainnya. Hari ini saya semua satu keluarga punya acara masing-masing. Anak saya yang paling besar yang udah lulus college, Rachel, ada acara sendiri. Terus kemudian anak saya yang kedua yang sudah high school juga udah punya acara sendiri. Dan kemudian istri saya saat ini lagi mengisi pembicaraan dari acara Natal di Metro TV hari ini. Dan juga saya ada di tempat ini. Jadi kita semua lagi mengisi acara Natal. Dan anak saya yang pertama juga kemarin sibuk untuk membeli hadiah Natal for the Secret Santa. Dan karena mereka tukaran hadiah, anak saya yang kedua juga cari hadiah sampai hari ini untuk bisa bertukaran. Karena dia dapat jatah 2 orang untuk bertukaran dengan teman sekolahnya. Nah sekarang kalau kita bisa melihat Natal sebenarnya kalau kita lihat budaya bahkan suka dibikin sebuah drama di mana orang Majus pada saat itu memberi hadiah-hadiah yang paling istimewa untuk Tuhan pada saat waktu itu. Kalau sudah tahu. Tapi sekarang sebenarnya Tuhan juga memberikan juga hadiah yang istimewa untuk kita semua. Hadiah yang istimewa itu hadiah seperti apa? Yaitu meaning of life. Ya, satu nilai kehidupan, arti dalam kehidupan, purpose, fulfillment. Ini yang Tuhan ingin kasih sama kita semua. Saya coba membangun fondasinya sebelum kita melihat dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Nah saudara dikasih, kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti air kehidupan. Bahkan Yesus berkata, bila mana engkau minum air yang aku akan berikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu bicara mengenai konten dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau bicara mengenai be different, kadang-kadang kalau kita bisa melihat mayoritas di kita tergantung ya, kita mau menyesuaikan dengan gaya hidup siapa? Gaya hidup orang-orang dunia yang selalu mengeluh, yang selalu berkata-kata negatif, yang selalu tidak bisa berpikir positif, yang selalu tidak bisa melihat janji-janji firman Tuhan, yang selalu berkata, ya saya tidak akan pernah bisa sukses, saya tidak akan pernah bisa berhasil, saya tidak punya masa depan yang cerah. Saya bisa katakan demikian karena itulah perjalanan dalam hidup saya. Tapi mungkin saya nggak punya waktu secara detail untuk menceritakannya. Tapi trust me, saya ada dalam satu posisi seperti saat waktu itu. Karena waktu itu usia 3 tahun orang tua saya sudah berpisah, bercerai. Di usia 9 tahun orang tua yang membesarkan saya, opa dan oma saya. Opa saya pertama dulu meninggal karena serangan jantung. 2 tahun kemudian oma saya meninggal karena asma. Sejak usia 12 tahun saya dibesarkan dengan seorang preman yang tidak punya istri. Itu terus selama 5 tahun. Nah saat itu saya selalu melihat diri saya bahwa I don't have futures. Saya nggak punya masa depan, saya tidak punya hari depan yang penuh dengan pengharapan.
Nah, selalu perkatakan itu terus, selalu perkataan yang negatif. Sampai saya dalam titik terendah dalam hidup saya. Ini ibaratnya kalau sebuah balon, saya kasih tahu sama saudara, setiap kali saya tiup, itu bicara mengenai sesuatu yang, saya minta Richie bisa bantu saya, kalau nyalakan lilinnya. Oke. Ini sesuatu menandakan, sumbunya harus di... Setiap kali saya tiup itu menandakan kata-kata yang negatif yang keluar. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kekecewaan hidup dan lain sebagainya. Ini kalau saya tiup balon ini, setiap kali saya tiup bayangkan adalah kata-kata negatif, adalah hal-hal yang bukan yang memuliakan Tuhan, itu yang keluar dari mulut saya, dari perilaku saya, dari sifat saya. Dan ini sama dengan panasnya kehidupan, dengan sukarnya kehidupan. Dan apa yang terjadi kalau misalnya balon ini pecah, right? Tapi kalau dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sebagai air kehidupan. Oh, mau nyalain lagi, boleh minta aqua lagi? Boleh aquanya? Tadi istrinya Richie ya? Atau apa boleh? Saya coba ya. Kenapa secara di science, bisa dibuka ini? Di science dikatakan, ilmu pengetahuan bahwa Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa firman Tuhan itu ibaratnya air. Coba kalau kita bisa melihat, kalau air, balon ini kita isi dengan air, saya nggak mau coba main sulap di sini. Bisa diisi air lagi. Jadi ada air, dan coba kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa firman itu seperti air kehidupan. Sudah lihat kan buktinya? Oke. Duh! Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Ricky. Hidup saudara, kalau saudara mau be difference. Kadang-kadang orang bilang, kuno lo, dengerin firman Tuhan, ngapain ke gereja. Tapi kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang yang bisa bersinar, di tengah-tengah masalah dalam kehidupan, substan, konten dalam kehidupan saudara, haruslah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti air, yang menopang kehidupan kita. Sehingga masalah boleh datang silih berganti. Tapi percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara terkasih, sebenarnya tujuan Tuhan cuma sederhana. Di dalam Matius 5 ayat 13, 14, 16 dan kemudian kita akan cepat, saya akan banyak cerita. Karena saya tahu saudara banyak acara di tempat ini, saudara lapar. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ini rencana Tuhan buat kita semua, bahwa Tuhan memberikan purpose, memberikan fulfillment, memberikan meaning of your life.
Dan Tuhan juga memberikan assignment, tugas kepada kita, seperti sebuah petualangan. Kalau saudara tahu film Star Wars yang akan keluar Desember 18, ya, atau saudara film-film yang saudara melihat ada sebuah petualangan kehidupan seseorang. Kita lihat, yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua adalah sebuah tugas dalam Matius 5 ayat 13, ayat 14 dan ayat ke-16. Ada di PowerPoint atau di screen di belakang saya. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kemudian ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan bersama-sama dengan saya, katakan saya adalah garam dunia. Oke, lebih kompak lagi, 1, 2, 3, katakan saya adalah garam dunia. Katakan saya adalah terang dunia. Bilang sama kanan kiri saudara, bilang kamu adalah garam dan terang dunia, katakan. Dan lihat di ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa saudara? Memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ini tujuan Tuhan. Rencana Tuhan itu cuma satu, ada plan A. Mungkin saudara berkata kalau Pastor Ed, kalau misalnya ada plan A, berarti ada plan B dong. Kalau di dalam bisnis atau di dalam strategi harus ada plan B atau plan C. Saya ingin katakan tidak ada plan B, tidak ada plan C. Plannya cuma plan A, yaitu mengutus kita untuk menceritakan kepada dunia mengenai kabar penebusan, kabar keselamatan. Dan Tuhan mau pakai kita semua untuk menyampaikan itu. Tapi to be a different. Sekarang saya mau kasih pengalaman saya di dalam kehidupan saya, sederhana. Kenapa saya menjadi orang ateis itu berpuluh-puluh tahun? Kenapa sejak saya dari usia 12 tahun, saya menjauh dari Tuhan? Saya baru terima Yesus itu tahun 95 lahir baru. 2 tahun lagi saya umur 50 tahun. In 2 more years, setengah abad berlalu. Tapi kenapa saya hampir 30 tahun lebih saya menjadi orang ateis? Kenapa 30 tahun lebih saya tidak percaya sama Tuhan? Karena 3 hal, ada 2 bagian. Tapi kenapa juga pada akhirnya saya bisa terima Yesus bahkan melayani Tuhan? Ada 2 bagian kategori. Dan kalau saudara mau be different, kalau saudara mau jadi yang berbeda, pastikan saudara tidak di bagian kategori yang pertama, dan pastikan saudara di bagian kategori yang kedua. Oke? Kategori pertama yang membuat saya tidak mau terima Kristus, karena ada 3 kelompok orang. Kelompok orang yang pertama adalah the shouting Christians. Ini orang-orang yang membuat saya muak. Waktu saya kuliah di Amerika, karena di Amerika negara yang sangat bebas untuk memberitakan kabar Injil, dan mereka ada juga tim-tim dari gereja yang fanatik, tapi tidak tahu cara yang relevan menyampaikan berita kabar sukacita. Jadi waktu saya keluar dari kelas, ada tim-tim dari gereja, para penginjil-penginjil, yang coba untuk mempraktekkan apa yang diajarkan ke gereja dengan toa, berteriak dengan keras, di samping telinga saya, untuk saya bertobat, untuk saya terima Yesus, kalau tidak saya akan ke neraka. Bahkan di gereja-gereja sana dari zaman dahulu, diajarkan kalau tim-tim penginjilan itu dikasih outline khotbah, dan mereka boleh naik mobil, dan kemudian ada toa, ada speaker yang besar. Kalau waktu saya di sana sih memang udah tidak seperti itu lagi. Tapi mereka boleh muter-muter di jalan, misalnya di Sudirman, Tamrin, atau di jalan-jalan kecil, mereka boleh sambil baca, yaitu outline khotbah yang ditulis oleh pendetanya sambil menginjil dengan cara seperti itu. Dan itu membuat saya semakin tidak tertarik untuk datang kepada gereja. Kedua adalah the white sheep Christians. Kelompok-kelompok orang ini adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka lebih suci bahkan daripada Yesus, lebih suci daripada malaikat. Mereka berkata antara us versus them.
Saya nih, kita nih orang-orang di sini. Kamu orang-orang di sana, kamu gak layak datang ke gereja. Lihat dong kelakuan kamu, lihat kehidupan kamu. Lihat latar belakangmu. Dan saya semakin melihat itu dan saya semakin jauh. Dan semakin jauh dan semakin jembatan itu terputus. Karena orang-orang ini tidak sama. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Kedua, Christians versus the world. Kamu kan masih di dunia. Lihat gaya hidup kamu, lihat pekerjaan kamu, lihat begini. We are the Christian community, come on guys. We are the holy community, you are the worldly community. Dan semakin seperti itu, semakin saya pikir, apakah Yesus seperti itu? Yang menyedihkan lagi, the white sheep versus the goats. The white sheep versus the goats. Kita adalah domba-domba yang putih, domba-domba yang bersih, domba-domba yang tidak bisa terkotori. Kalian adalah kambing-kambing. Pada dasarnya kalian itu harus ada di sana dan tidak ada di tempat ini. Bahkan even right now. Saya itu bergaul dengan segala macam komunitas. Orang level di atas, level di bawah. Mereka-mereka yang ada di entertainment world. Mereka-mereka yang ada di fashion industry. Mereka-mereka ada yang di in any kind of fields. I love people. Saya sayang dengan yang namanya orang. Just like Jesus loved everyone. Dan kadang-kadang waktu saya post di Instagram, when I support my friends, dia undang saya kalau fashion show. Dan mungkin saya duduk di first row. Dan I'm supporting my friends. Dan kemudian tiba-tiba ada aja orang yang masuk di Instagram berkata, kok seorang hamba Tuhan seperti itu sih? Kenapa seperti itu disupport? Apakah orang yang disupport adalah orangnya sudah benar? Why I know my friends. Kita juga gak benar. Kita disempurnakan dengan kasih Kristus. That's how we win souls. 2 hari yang lalu, I got the opportunity to pray specifically for Pastor Kongki. You know the case, right? Dia datang 2 hari yang lalu. And we all came together. All pastors, all leaders, worldwide. And I got the opportunity, kalau saudara lihat di Instagram saya beberapa hari yang lalu, to pray specifically for him. Dan ada aja orang pasti yang berkomentar. Dan saya orang yang tidak takut. Kenapa? Somehow he's a great mentor, he's a great coach, he's a great pastor. Dan itulah kasus yang paling lama sepanjang sejarah persidangan di Singapura. 5 years dari 2000 tahun, dari 2010 sampai 2015. Dan itu sebenarnya kasusnya itu lebih panjang lagi. But I don't want to talk anything about politics, but what I like to say, apa yang saya mau katakan, sometimes you gotta open your heart. Kalau tidak, kita tidak bisa menjangkau mereka. Kita tidak bisa menunjukkan kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Kita hanya bisa menjadi terang pada saat waktu di gereja. Tapi pada saat waktu di luar, mereka berkata, you are the goats, and kami adalah domba-dombanya, kalian kambing. We are the Christian community, and you are the world community. Big difference. Artinya bukannya berarti kita harus seperti mereka, tidak. Tapi we carry the godly kingdom in our life. Kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita, bukan hanya lihat kita, tapi mereka melihat Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga adalah the hypocrisy atau double standard Christians. Ini orang-orang yang munafik. Yang membuat saya tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Mereka melayani Tuhan luar biasa. Mereka punya jabatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi nyatanya dari hari lepas hari, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemarin di awal tahun saya ikut Imago Conference sama Mark Landon yang mempromotori. Dan saat itu ada salah satu pembicara, anaknya Roni Patinasarani, Benny Patinasarani, yang bergerak di dalam bagaimana untuk bisa membantu supaya orang-orang tidak terjebak di dalam narkoba. Dia bercerita pada saat waktu itu ada tim Intel yang mengikuti satu orang pengedar narkoba, salah satu yang terbesar di Indonesia. Sampai polisinya berkata demikian, kalau saya 2 minggu, 3 minggu lagi, saya harus ngikutin orang itu. Saya mungkin sudah menjadi orang Kristen dan terima Yesus. Dan mereka semua kaget, maksudnya apa?
Saudara tahu, orang yang salah satu drug dealers, pengedar narkoba terbesar di Indonesia. Setiap hari polisi harus nongkrongin di mana? Setiap hari dia ada di gereja sebagai pendoa syafaat. Sehingga polisi bilang setiap hari dia pekerjaannya sebagai pendoa syafaat. Sehingga orang tidak sangka kalau dia adalah one of the best drug dealers, bukannya best. Satu orang yang sangat terkemuka sekali. Jemaat saya dia adalah tim auditor. Ini cerita lain lagi. Ini yang sedang berjalan. Saat ini dia sedang lagi di Surabaya. Menangani satu case yang sangat besar sekali. Karena dia tugasnya dikirim ke setiap provinsi untuk menangani orang-orang yang sedang melakukan fraud, melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan moral. Dan saat waktu itu tertangkaplah seorang wanita yang saat ini kasusnya sedang berjalan. Dan waktu dibongkar tasnya, ditemukan Bible, Alkitab. Bukan hanya itu, ditemukan yaitu buku-buku untuk apa? Untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Karena dia ketua guru sekolah minggu di gereja tersebut. Dan ini bukan gereja kecil. Gereja dengan kapasitas jemaat di atas 3.000 jemaat per sekali ibadah. Dan satu kali ibadah itu bisa 5 kali ibadah setiap hari minggu. Dan semuanya full. Dialah salah satu ketua guru sekolah minggu. Kasus ini sedang berjalan. Dan itu yang membuat saya semakin jauh dengan Tuhan. Kenapa? Setiap kali saya lihat ke gereja, saya lihat kehidupannya di belakang. I know this guy. I know this person. Apa yang dia cerminkan di gereja itu beda sekali apa yang dicerminkan di luar. Kalau saudara menjadi anak-anak muda yang berbeda, harusnya apa yang saudara lakukan di gereja, harusnya sama seperti apa yang saudara lakukan di luar. Sehingga orang bukan lihat saudara hebat di gereja, tapi saudara hebat di luar. Dan nama Kristus dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, di bagian kedua ini hal yang menarik yang membuat saya akhirnya bisa terima Yesus. Yang pertama adalah, saya pernah cerita pada saat waktu itu, kalau nggak salah di acara Full Gospel, adalah costly Christian. Costly Christianity. Orang Kristen yang bayar harga. Orang Kristen yang bayar harga ini ada seorang ateis yang bernama Lee. Dan Lee saat waktu itu sedang coba untuk mengangkat sebuah cerita di meja persidangan. Karena dia selalu tugasnya mengisi rubrik untuk cerita-cerita di meja persidangan yang menarik. Lee adalah seorang ateis. Waktu dia datang ke meja persidangan, dia melihat semua orang yang dituduh bersalah. Dia selalu maju dan di sampingnya selalu ada lawyer, pendamping, pembela. Dan selalu berargumentasi dan lawyer itu berupaya semaksimal mungkin untuk membela. Sehingga yang tadinya dihukum misalnya 10 tahun, bisa hukumannya dikurangi sampai 3 tahun. Bahkan sampai dibebaskan. Mereka berargumentasi dengan cukup panjang. Kecuali satu orang ini. Yang namanya Ron. Waktu Ron maju, saya boleh minta satu kursi di sini. Waktu Ron maju, dan waktu Ron duduk saat waktu itu. Dan Lee memperhatikan ada sesuatu yang beda, be different, sesuatu yang berbeda. Ron duduk di sini, tanpa ada pembela. Kasus yang dihadapi adalah kasus yang berat. Dan Lee memperhatikan. Dan Lee mulai menceritakan. Karena dia mengetahui cerita yang sesungguhnya. Siapa Ron tersebut? Ron ternyata dialah kepala geng nomor 2 di Chicago. Yang paling ditakuti. Ini kisah nyata. Nama gengnya adalah Bel Airs. Siapakah Ron itu? Waktu dia usia 8 tahun. Waktu ibunya melarang dia pergi bersama dengan teman-temannya. Dan karena akumulasi kekecewaan dengan ibunya. Dia ambil setrikaan. Dia colok setrikaan itu. Sampai sepanas-panasnya, sampai mendidih. Kemudian dia hantam kepala ibunya dengan setrikaan panas tersebut.
dalam usia 8 tahun. Dalam kondisi ibunya jatuh, muka ibunya disetrika. Sampai meninggal dunia. Sejak dari usia 8 tahun, dia sudah membunuh ibunya sendiri. Dan kemudian dia masuk penjara, keluar masuk. He was a drug dealer, he was into violence and intimidation. Dia memimpin geng yang namanya Bel Airs yang sangat amat ditakuti. Satu waktu, Ron lagi di rumah. Pintunya diketok. Dan Ron membuka. Dan ternyata anak buahnya, orang tangan kanannya, gebrak jatuh di depan rumah. Dalam keadaan babak belur, muka tidak berbentuk, hancur. Dan Ron bertanya, siapa yang lakukan ini? Dan ternyata yang melakukan adalah kepala geng yang bernama Bob. Dialah geng nomor 1 yang ada di Chicago. Kalau Ron nomor 2. Dan Ron marah sekali pada saat waktu itu. Dan dia langsung berpikir, apa yang akan dia lakukan? Dia akan balas dendam. Kalau bisa ini sebuah kesempatan untuk dia bisa menjadi geng yang nomor 1 di Chicago. Dan Ron mulai menyelidiki di mana mereka biasa akan kumpul. Karena Ron tahu tempat mereka berkumpul di satu bar. Ron tidak panggil teman-teman dengan sendiri, dia cuma ambil satu pistol. Dia bawa pistol tersebut, dia isi semua dengan peluru. Dan kemudian dia bawa. Dan kemudian dia menunggu karena dia tahu disinilah tempat Bob dan kawan-kawan itu berkumpul di tempat satu bar. Dan dia tunggu satu momen karena dia tahu ada waktunya mereka minum-minum sampai mabuk-mabukan. Sampai pada saat titik lemah dia akan masuk, dia akan bunuh Bob pada saat waktu itu. Dan Ron bersembunyi, kisah nyata sekali. Dan pada saat waktu Ron lihat ada satu kesempatan di mana mereka sudah mabuk, mereka sudah tidak berdaya lagi. Dan Ron masuk dengan pistolnya. Dan langsung waktu dia mau masuk, dia ngintip di kaca. Ternyata orang yang dicari yang namanya Bob tidak ada. Dan dia langsung berhenti sejenak. Dan langsung berpikir, Bob tidak ada. Tapi dia lihat ada adiknya yang namanya Gary. Langsung dia berpikir lagi. Dia bilang, it's okay, Bob tidak ada. Gary ada, saya akan bunuh Gary. Dan di dalam ibadah pemakaman, maka Bob kakaknya pasti akan ada. Maka dia akan bunuh juga Bob. Jadi Gary dan Bob sekaligus dua-duanya. Dan dia akan menjadi geng nomor 1 di Chicago. Dan waktu Bob masuk pada saat waktu itu. Dan kemudian di tengah-tengah keramaian, Bob dengan pistolnya arahkan langsung ke dada Gary. Dan kemudian dia kata, ini adalah apa yang kamu lakukan untuk sahabat saya. Dan kemudian dia tembak. Tapi yang terjadi adalah, ternyata pas waktu dia tembak, pelurunya tidak ada di bagian itu. Dan semua orang mengeroyok Bob saat itu. Dan Bob mencoba lagi menembak ke atas. Dan ternyata ada. Semua kaget. Dan waktu dalam keadaan kaget, Gary lari keluar pintu. Dan waktu Gary lari, Bob mengejar Gary. Terus di antara gang-gang, terus ke pelosok-pelosok semua. Dan ada satu momen, satu keadaan, satu situasi di mana Bob bisa membidik dengan tepat dari belakang. Dan menembak Gary, kena punggung bagian belakang. Dan Gary jatuh terjungkal. Dan dalam keadaan tidak berdaya. Gary bilang, please forgive me. Don't kill me, please. Don't kill me. Dan sekali lagi, Ron dengan pelurunya, dengan pistolnya, di dahi daripada Gary. Dan kemudian kedua kalinya pas waktu dia mau menembak, mobil polisi sudah ada di sekeliling dia, di belakang. Ron langsung berpikir, kalau dia akan lakukan ini dan dia tidak segera lari. Ingat saya di poin yang pertama, costly Christian. Orang Kristen yang bayar harga. Kalau dia tidak lari, dia akan dipenjara 20 tahun. Dan habislah masa depannya. Habislah cita-citanya menjadi geng nomor 1 di Chicago. Dan dia memutuskan, dia meninggalkan, dia lari saat itu. Dia lari sejauh-jauhnya. Dia pergi ke Portland, Oregon. Dari Chicago. Disinilah di Portland, Oregon. Ron berjumpa dengan satu kelompok orang. Karena Ron harus menjalankan kehidupannya bekerja di sebuah pabrik sebagai buruh. Dan komunitas inilah komunitas anak-anak Tuhan. Yang menjadi terang dan menjadi garam. Komunitas yang tidak melihat Ron adalah orang yang asing. Tapi orang yang membutuhkan kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Dan mereka menjangkau dengan penuh kasih.
Dan Ron melihat selama hidupnya, dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Dan itu yang merubah kehidupan Ron. Sampai satu waktu, satu malam, Ron berdoa kepada Tuhan. One day Ron got on his knees and said, I'm the chief among sinners for what I have done in my life, Lord. Saya adalah kepala daripada segala orang berdosa atas segala dosa-dosa yang saya lakukan. God, if you are willing to forgive me, Tuhan, kalau Engkau mau mengampuni saya. If you are willing to change my life, Lord. Kalau Engkau hendak dan mau untuk merubah hidup saya. If you are willing to take me to heaven one day, I want to give my life for you, Lord. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ron nangis saat itu. Dan dia rasakan kasih dan anugerah Tuhan menjamah kehidupannya. Dan saat itu dia terima Yesus. Sikapnya, personalitasnya, nilai-nilai kehidupannya berubah total. Dan akhirnya dia menjadi volunteers di gereja. Dia melayani Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu memberitakan kabar sukacita. Memenangkan jiwa. Padahal sebenarnya di Chicago, Ron menjadi fugitif. Surat pencarian yang namanya buat Ron itu tersebar dimanapun. Tapi saat ini dia punya identitas yang berbeda. Tidak ada satupun orang yang tahu itu Ron adalah penjahat, kepala geng yang sedang dicari-cari. Ron dalam keadaan nyaman. Sampai satu waktu di gereja dia berjumpa dengan seorang wanita yang dia cintai bernama Olivia. Dan karena anugerah Tuhan, Tuhan mempertemukan Ron dan Olivia dan akhirnya mereka menikah. Di sini ceritanya menjadi menarik. Ron dan Olivia menikah, punya anak namanya Cindy. Keluarga yang bahagia, keluarga yang cinta dan takut akan Tuhan. Keluarga yang sudah berubah, yang menjadi panutan di masyarakat. Cuman satu hal, saudara tahu, Ron tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Sebenarnya dia hidup di dalam ketidakjujuran. Sebenarnya ada surat resmi dari kepolisian yang menyatakan dia bersalah. Dan dia sedang dicari-cari, tapi tidak ada satupun yang tahu. Sampai satu hari, Ron datang pada istrinya, Olivia. Dan Ron berkata, I cannot do this anymore. Saya tidak bisa lakukan ini lagi. I've been reconciled with God, but I haven't been reconciled with society. Saya telah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, tapi bukan dengan society. Saya tidak bisa menyembunyikan kesalahan ini. Dan saya akan balik ke Chicago dan menyatakan diri saya bahwa saya bersalah. Dan saya berupaya dengan sengaja membunuh yang namanya Gary dan juga yang namanya Bob. Kemudian istrinya berkata, Ron! Are you serious, Ron? Olivia berkata, kalau kamu balik ke Chicago, kita udah hidup bahagia dan no one knows about you now. Kalau kamu balik minimal kamu akan 20 tahun, bahkan karena kamu lari kamu bisa dapat hukuman lebih 30 years or penjara seumur hidup. Kamu tega meninggalkan kami. Saya and our beloved daughter Cindy, for the rest of your life, kamu akan ada di balik jeruji penjara. Think again, Ron, think. Pikirkan kembali. Tapi Ron bilang, saya datang kepada kamu. Saya sudah memikirkan setiap hari. Dan saya mau be defense. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan disinilah ceritanya. Di mana Ron ada di meja persidangan. Dan saudara terkasih, banyak di antara kita mau be defense. Apakah ini hanya slogan? Tapi benar-benar saudara want to become a costly Christian. Saudara berani bayar harga, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. This is the challenge. Ini tema yang sangat luar biasa menurut saya yang diberikan. Saya percaya ini datangnya dari Tuhan. Kalau saudara mau menangkan dunia, be defense. Tapi apa? Menjadi orang Kristen yang bayar harga. Sulit, yes, pikul salib sangkal diri. Dan Ron kembali ada di meja persidangan. Dan disinilah kisahnya. Ron berkata, Your Honor, yang mulia, I'm Ron. Saya berasal dari Chicago. Sejak dari usia 8 tahun,
kalian punya data kejahatan saya. Dan di akhir puncak kejahatan saya berupaya untuk membunuh Gary, berupaya untuk membunuh yang namanya Bob. Dan saya melarikan diri ke Portland, Oregon. Tidak ada satupun yang mengenal saya. I met this beautiful woman named Olivia. Dan Tuhan kasih seorang anak nama Cindy. But I received Christ. My life has been changed. Hidup saya telah diubah. Dan saya bisa diterima di komunitas. But your honor, saya mau berkata, I'm guilty. Saya bersalah. I'm ready. Saya siap untuk menerima hukuman apa saja. Karena saya lari dari kenyataan hidup. Lee, seorang ateis yang duduk, yang mau meliput acara ini, cuman hanya tercengang. Semua hakim saling melihat satu dengan lainnya. Mereka katakan time out. Mereka berunding semua. Ini kisah nyatanya. Dan saya mengutip apa kata hakim tersebut. Dan hakim itu berkata demikian. For what you did, for the life you led, for shooting that guy in cold-blooded, for trying to shoot him in the face, I should sentence you to 20 years or 30 years or for life. Atas apa yang kamu lakukan, berupaya untuk membunuh yang namanya Bob, namanya Gary, lari. Kami harusnya memutuskan minimal 20 tahun, 30 atau seumur hidup. But I have come to understand that you are a changed man. Tapi kami melihat dan kami telah cek bahwa kamu adalah orang yang berubah. You receive Jesus. I heard about your changed life. Saya mendengar mengenai kehidupan kamu yang sudah berubah. Keputusan kami bersama, 3 hakim. Kami memutuskan, Ron, you are free. You can go home and meet your wife and your daughter. Ron tidak bisa menahan air mata. Ron mengenal yang namanya Lee, karena Lee adalah seorang reporter yang sangat terkenal. Dan kemudian Ron menghampiri Lee yang lagi duduk. Dia bilang, Lee, you heard it right. Kamu mendengar apa yang hakim putuskan. Itu bukan keputusan hakim. But this is what we call God's grace. Ini yang dikatakan kasih karunia anugerah Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa. Saya gak layak menerima pengampunan ini. Tapi cuma karena Yesus yang membuat saya bisa bebas. Di antara kita semua tidak ada yang layak. Tapi kehadiran 2000 tahun yang lalu Yesus yang membuat kita bisa layak. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir. Sebenarnya ada 4 poin, tapi saya mau sharing aja yang kedua, yang terakhir. Adalah committed Christianity. Orang Kristen yang komitmen. Kalau saudara mau be defense, yang pertama saudara harus bayar harga. Yang kedua adalah komitmen. Saya berdiri di tempat ini karena saya bayar harga. Waktu saya dalam keadaan, dalam titik terendah dalam hidup saya. Orang-orang biasa sekolah ke luar negeri. Anak-anak saya biayai full 100%. Dia bahkan tidak kerja sama sekali, Rachel. Kalau tahun depan dia akan lanjutkan lagi setelah college ke Australia. Kami sudah kumpulkan uang untuk membiayai dia. Tapi waktu saya berangkat ke Amerika, saya tidak membawa 1 sen pun. Walaupun semua orang tahu siapa papa saya. Orang suka tanya, kalau orang nggak tahu cerita saya, Pak Roni tahu sekali. Mereka suka bilang, ya anaknya Pak Supit, ya pasti 7 keturunan juga tidak habis uangnya. Bahkan sampai tahun 2015 pun dia baru beli 1 Rolls Royce yang cuma punya ada 100 orang di dunia ini yang punya Rolls Royce itu. The 100 Special Edition cuma dibuat 100 di dunia itu. He bought it brand new. Di luar Bentley, di luar Mercedes S-Class yang lain-lainnya. Waktu dia lagi hobi motor, dia punya motor Harley Davidson bisa sampai 12 motor. Ada di depan parkirnya. 2 motor Harley-nya adalah cuma 2 ada di dunia.
Karena dia special custom order ke Amerika sendiri. Tapi waktu saya mulai kehidupan saya di Amerika, saya bekerja keras. Jam 2 pagi saya sudah menjadi loper koran di luar. Sampai jam 4, jam 2 jam. Saya tidur cuma 1,5 jam, 2 jam istirahat. So listen all youngsters here. Jam 6, setengah 7 saya have to get ready untuk pergi sekolah. Full day, saya cuma hanya istirahat 2 jam siang. Jam 6 saya sudah di restoran Jepang sebagai pelayan restoran, waiters. Sampai jam 11, sampai jam 12, saya tidur lagi 1,5 jam. Jam 2 saya sudah harus di jalan lagi. Dan dari perlahan-lahan, karena anugerah Tuhan, Tuhan percayakan. Dan akhirnya saya bisa sekolah di UCLA, one of the greatest university up to now. Selesaikan studi saya S1, S2 di bidang bisnis. Saya dalam puncak kesuksesan, dalam kehidupan saya, keberhasilan saya, in the marketplace, doing very well, blessed in all aspect of life, bukan karena orang tua. Bukan karena orang tua kirim uang, dan semuanya bisa berjalan dengan baik, saya harus bayar apartemen, monthly expenses, uang sekolah, semuanya. Dan saya nggak bisa istirahat, karena kalau saya istirahat bekerja, saya nggak pernah dapat income. Anyway, pada saat waktu itu, di tahun 97 saya ingat, di puncak kesuksesan dan keberhasilan. Setelah dating 10 tahun, anyway, saya sama istri, we've been together, kita sama-sama udah 29 tahun. 10 tahun pacaran, 19 tahun menikah, 29 tahun bersama-sama. Dan setelah 10 tahun dating saat itu, mau menikah, 12 April tahun 97. Kita book di Shangri-La Hotel, Grand Ballroom, semua, 1, 2, 3, semua yang paling besar. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil saya untuk melayani. Saya tidak mengerti dalam pelayanan. Saya bukan seperti saudara yang sudah bertumbuh dalam kelompok sel, ada di persekutuan doa, mengerti mengenai gereja. Tapi ada satu panggilan Tuhan yang kuat, saya tidak mengerti. Dan saat itu saya harus ambil keputusan yang paling sulit. Bayar harga. 1, orang tua daripada istri saya dari Chinese Tegal, keluarga pengusaha, 9 adik kakak. Mereka adalah pengusaha yang sukses dan berhasil. Kalau saudara dari Tegal, saudara akan tahu siapa mereka. Papahnya tahu selama 10 tahun anaknya akan menikah dengan seorang pengusaha, yaitu saya. Bayangkan tiba-tiba, kalau anaknya bilang, "Pak, Edward nggak jadi." Bukannya nggak jadi, nggak akan meneruskan apa yang dia lakukan. Dan meninggalkan semuanya dan melayani Tuhan, semuanya, tinggalkan semuanya. Kalau saat ini, satu hal yang biasa. Kalau saat waktu itu belum terlalu biasa. Saya akan risiko kehilangan orang yang saya cintai. Kedua, kalau saya tinggalkan semua karir saya, semua bisnis saya, melayani Tuhan sepenuhnya, itu juga sesuatu yang bodoh dan tidak masuk akal. Saya konsultasi sama semua hamba-hamba Tuhan, karena Papa pada saat itu kenal semua hamba-hamba Tuhan, siapapun juga, you name it. Saya konsultasi satu persatu dengan hamba-hamba Tuhan semua. Ada Pak Ruyandi, dari semua, Pak Yusuf Roni, Pak Romeo, semua hamba-hamba Tuhan. Saya tanya satu persatu. Termasuk Pak Gilbert. Apakah saya boleh tinggalkan semua pekerjaan dan bisnis saya dan melayani semuanya? Semuanya saya tinggalkan. Mereka bilang, jangan terlalu emosional. Kamu bisa sambil bekerja, sambil melayani, nggak dosa. Iya, saya tahu, Pak. Cuman kayaknya panggilannya tidak seperti itu. Seperti Tuhan memanggil Abraham. Makanya orang bilang, I'm insane. Saya tidak masuk akal. Saya sekolah biaya sendiri, kerja keras, meniti karir semua, dari nol. Tapi mau buang semua itu untuk Tuhan saat itu. Mereka bilang, you are crazy, Ed. Doesn't make any sense. Tapi ada satu harga yang harus saya bayar. Dan saya lakukan itu. Dengan satu resiko, saya bisa kehilangan orang yang saya cintai 10 tahun. Dan saya ajak dia di Hotel Indonesia, makan bubur ayam. Saya bilang, Lev, satu hal sebelum kami menikah. 2 bulan lagi, itu bulan Februari. Saya mau tanya, kalau kamu menikah sama saya, nanti Pak Gilbert yang memberkati. Yang memberkati saya adalah Pak Gilbert. Pak Gilbert yang memberkati. Saya konseling pernikahan juga sama Pak Gilbert. 6 kali ke Cikarang waktu itu. Masih di apa namanya, Go Studio. Apa namanya dulu di Cikarang? Ya, something like that. Saya bilang, kamu siap? Saya tinggalkan semuanya loh, Lev. Dan saya akan melayani sebagai hamba Tuhan tanpa ada jaminan apa-apa.
Dan Levi cuma bilang begini, Ed, saya kenal kamu bukan dengan apa yang kamu miliki, tapi saya kenal kamu karena pribadi kamu. Kalau kamu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, dan sebentar lagi tanggal 12 April, kami akan diberkati, dan saya akan menikah dengan seorang hamba Tuhan. Saya akan menjadi istri yang paling bahagia. I'm so proud of you. Dan saya bilang, Tuhan, you are more than enough. Tuhan, engkau lebih daripada cukup. Itu yang memberi saya kekuatan. Sampai hari ini saya tahu hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau be different, Tuhan akan bela kita. Tuhan akan pelihara hidup kita dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Cerita yang terakhir sebagai 5 menit saya menutup komitmen Kristen. Saya di USC sebelum di UCLA di Colorado, University of Southern Colorado. Saat itu ada di Colorado, this is true story. Saya minta musisi boleh standby. Di Columbine High School, apa yang terjadi? Tiba-tiba 2 orang yang sangat benci dengan pengikut Kristus, karena ini sekolah Kristen, mendobrak masuk sekolah dengan senjata lengkap. Ada, ini true story, tahun 99, 20 April, masuk 2 orang ini dengan senjata lengkap. Tujuannya adalah membunuh semua pengikut Kristus yang mengaku mereka adalah pengikut Kristus. Dan cerita ini adalah cerita yang memberikan inspirasi kepada saya. Semua tidak ada yang berdiri, semua takut berteriak, gemetar, karena mereka tanya, siapa di tempat ini who believe in Jesus? Who in this place dare to say that you love Jesus? Stand up, berdiri semua. Ada satu pun yang berdiri. Kecuali satu, seorang wanita bernama Casey. Casey Bernal, dia berdiri dari semua. Dia berkata, I do believe in Jesus. I've given my life to Christ. And He is always be my Lord, my Savior for the rest of my life. Saya percaya Yesus. Saya berikan hidup saya kepada Kristus. Dan Yesus selama-lamanya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Sampai saya mengembuskan nafas yang terakhir. That's what we call commitment. Langsung ditembak. Casey meninggal. Karena dia berkata, I do believe Jesus. If you want to be different, kalau sudah mau menjadi berbeda, jangan hanya sekedar slogan. Ada harga yang sudah bayar. Sebagai anak-anak muda, orang-orang muda berapapun usia kita, jangan beri yang sisa kepada Tuhan. Anak saya yang paling tua, dia di sekolah nomor 1. Fotonya di international school, ada di aula sekolah. Untuk achievement academic number 1. Dan ownernya bilang, Rachel have to go to UC Berkeley, Stanford University, atau great university because she has great future. Tapi pada akhirnya, dia datang pada saya. Dia bilang, Daddy, I want to dedicate my life for Jesus. Dan saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau ambil sekolah teologi. And I want to serve the Lord and glorify His name. Dan saya bilang, Lord, saya bangga. Emas, perak, dan permata mungkin saya tidak punya. Bahkan rumah sampai hari ini saya tidak punya. Karena 3 rumah yang saya miliki secara pribadi saya serahkan untuk pembangunan rumah Tuhan bernilai 40 miliar. Dan saya serahkan semuanya. Dan saya saat ini sudah 10 tahun kontrak rumah. Bukan rumah yang besar. Cuman hanya 7 kali 12 meter. Bahkan kamar anak-anak cuma 2,5 meter kali 2 meter. Yang 1 2 kali 3. Kita cuma punya 3 kamar. But I said, this is my sacrifice. Ini pengorbanan saya. Saya nggak mau cuma hanya pandai berbicara. Tapi saya mau menghidupi apa yang saya mau berikan kepada Tuhan. Karena semua yang Tuhan berikan buat saya tidak pernah akan sebanding dengan apa yang saya bisa berikan buat Tuhan.
I love you Jesus. Dan saya berdoa, berikanlah yang terbaik di usia mudamu. Be different dan komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kau dulu cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sampai akhir hidup saudara. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang munafik. Tapi kami mau menjadi jembatan yang penuh dengan kasih, karunia dan anugerah. Dan orang bisa merasakan Yesus melalui hidup kami. Kami mau berbeda dengan hal yang benar. Biar melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati jemaat tempat ini. Engkau memberkati gembala tempat ini, Pak Roni, istri dan semua leaders. Gereja yang luar biasa, jemaat yang luar biasa. Dan kami percaya, hari lepas hari, Tuhan akan berikan jiwa-jiwa yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan radikal for Jesus. Dan memiliki komitmen hari ini dan selama-lamanya hidup kami untuk Yesus. Yang diberkati sekali lagi bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. God bless you all.